saudara-saudari, umat beriman, sahabat Firman Domini yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya dalam edisi Firman Domini, Jumat 18 Februari 2022. Sebelum kita masuk dalam permenungan, marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil Markus pada hari ini, Yesus menyampaikan beberapa persyaratan untuk mengikuti Dia. Ia mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Mengapa Yesus menyampaikan persyaratan-persyaratan demikian untuk mengikuti Dia? Secara sederhananya, kita coba melihat dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam keluarga. Setiap keluarga mempunyai aturan dan ritme kehidupan masing-masing. Aturan-aturan itu menjadi kekhasan dalam keluarga. Setiap orang yang bertamu harus mengikuti aturan dan ritme kehidupan yang berlaku dalam keluarga tersebut. Seorang tamu tentunya tidak bisa memaksa keluarga di mana ia tinggal untuk mengikuti aturan dan kehendaknya sendiri. Jika hal itu terjadi, maka dapat menimbulkan pertentangan dan bahkan pihak keluarga dapat mengusir tamu tersebut. Oleh karena itu, agar tidak terjadi pertentangan demikian, maka seorang tamu harus menyangkal dirinya, menanggalkan semua keinginan-keinginan pribadinya dan masuk dalam ritme kehidupan mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian juga dalam hal mengikuti Yesus. Ia menyampaikan berbagai persyaratan agar kita mengetahui cara mengikuti Dia, dan Ia berharap bahwa kita mau dan mampu melakukannya. Persyaratan-persyaratan itu merupakan jalan menuju ke kehidupan kekal, sebab kehidupan kekal merupakan tujuan akhir hidup kita. Yesus datang ke dunia untuk mengajak dan menunjukkan jalan menuju ke kehidupan kekal. Dan Ia sendiri mengakui bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita yang telah dibaptis menjadi anak-anak Allah dan mengimani serta mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipanggil untuk mengikuti Dia. Dan pada hari ini, Ia menyampaikan persyaratan-persyaratan untuk mengikuti Dia, yakni menyangkal diri, memikul salib sendiri, dan mengikuti Dia. Pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri berarti mengutamakan kebenaran dan kehendak Allah daripada kehendak atau keinginan pribadi kita. Tentu ini bukanlah hal yang mudah, karena bertentangan dengan keegoan kita. Kita sering melakukan sesuatu yang mudah dan menguntungkan kita tanpa mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, memikul salib sendiri.
Mengikuti Yesus berarti siap memikul salib kita sendiri, sebagaimana Ia telah memikul salibnya ke Golgota. Memikul salib akan membawa kita kepada pendewasaan diri dan memampukan kita untuk semakin menyangkal diri dan mengikuti Yesus. Dan ketiga, mengikuti Yesus. Kedua persyaratan di atas tadi mengarah pada persyaratan ketiga, yakni mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus merupakan panggilan dasariah kita. Ia adalah sumber dan tujuan hidup kita. Ia datang untuk memberikan kehidupan kepada kita, agar kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, itulah syarat-syarat untuk mengikuti Yesus. Syarat-syarat tersebut bertujuan untuk memperoleh hidup kekal. Yesus menegaskan bahwa apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya. Kehilangan nyawa yang Yesus maksudkan di sini adalah kehilangan kehidupan kekal. Sehingga lebih lanjut ia mengatakan, barang siapa kehilangan nyawa karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudara yang terkasih, jika dilihat dari kacamata manusiawi, persyaratan-persyaratan yang Yesus sampaikan itu terasa sulit untuk kita jalani. Akan tetapi jika dilihat dari kacamata iman, sebesar apapun persyaratannya, semuanya pasti terasa mudah. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk bersatu dan berakar dalam Kristus, agar semua tantangan, persoalan, dan kesulitan yang kita hadapi dapat kita hadapi dengan baik. Sebab dalam Kristus tidak ada yang mustahil. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Amin.